Oke, kita ketemu Oke. lagi dalam bincang-bincang tentang komunikasi yang efektif. Minggu lalu kita Yes. sudah bahas itu apa komunikasi yang efektif. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih yang ingin Oke. saya ajukan bersama saya sudah Mbak Maria Teresia Widiastuti, seorang psikolog. Nah, Mbak Widya, saya mau tanya nih. Ya. Minggu Mhm. kemarin kan kita bahas tentang itu ya, tentang apa? Bagaimana kita mengendalikan stres nih, yang salah satu Mhm. halangan juga di dalam komunikasi yang efektif Ya. ya. Nah, Ya. eh, bagaimana ini? Adakah cara mengatasi atau tips yang bisa diungkapkan untuk mengatasi stres ini sehingga tidak mempengaruhi kualitas komunikasi itu sendiri? Oke. Jadi ini ada beberapa tips sih untuk Ya. menghilangkan stres ini. Ini Mhm. penting, basic sekali. Mhm. Agak tidak mudah, tapi bisa dipelajari dan perlu latihan itu aja. Yang Mhm. pertama adalah kenali ketika Anda mulai stres gitu. Jadi kita bisa mengenalnya dari berbagai macam. Stres itu bisa kok rasanya badan capai, misalnya kita mengenalinya dari fisik kita dulu. Terus aduh kok cepet capai, atau rasanya kok jerawatan misalnya gitu, atau tuh tiba-tiba badan panas, macam-macam gitu. Itu yang terkait dengan psikosomatis. Atau pengen marah yang nggak jelas gitu. Nah, itu perlu kita amati sebenarnya gejala-gejala di dalam diri kita tuh ada apa aja gitu. Kalau kita nggak bisa mengenali gejala-gejala itu, karena kita nggak tahu bahwa kita sebenarnya sedang stres gitu. Jadi kita perlu tahu gejala apa di kita, sebenarnya ini apa ya, aku terjadi apa, atau hal kecil pengen makan aja gitu, itu bisa juga, atau nggak mau makan. Nah, tiap orang kan beda-beda. Nah, kita perlu mengenali kapan kita stres dan keluar gejalanya apa gitu. Mhm. Kemudian luangkan waktu sejenak untuk tenang sebelum melanjutkan percakapan. Biasanya kalau saya dengan klien-klien tuh tarik nafas itu, tarik, inhale, exhale gitu. Tahan 10 menit sebelum kita mulai berbicara atau apa. Itu Mhm. bagus sekali. Jadi tahan terus ini gitu. Nah, kemudian atau kita pakai indera kita untuk mengatasi, bisa makan permen, bisa yang tadi yang tarik Mhm. nafas, mengepalkan tangan, macam-macam. Ada yang eh, nulis gitu. Kalau saya kebayangan saya pakai nulis. Saya tulis apa ya aja gitu sehingga rilis gitu. Ya Mhm. lega, terus baru Betul. lebih tenang. Jadi Mhm. kita perlu menemukan kalau tadi mengenali gejala stres kita apa, kita perlu tahu bagaimana cara mengeluarkan stres kita itu, tapi jangan merugikan orang lain gitu. Mhm. Jadi kita Mhm. menyelesaikan dengan diri sendiri dulu. Bahasa saya Mhm. itu adalah selesai dengan diri sendiri. Cari Mhm. hal Jadi yang lucu, humor dalam situasi tersebut. Gimana Mbak Nas? jadi sebelum kita melakukan komunikasi, kita mesti membereskan diri sendiri dulu ya, seperti Mbak Betul Widya bilang yang lalu ya. ya, Harus ya, selesai dengan dirinya sendiri dulu, diri, diselesaikan ya, dulu masalahnya, stresnya. Ini mungkin tips cara menghilangkan stres yang tepat ya di sini ya. udah Mm-mm, dikemukakan. mm-mm, Mm-mm. mm-mm. Lalu Nah, pertanyaan, gimana tambahan? ini ada tambahan lagi, bersedia untuk kompromi, terus kemudian luangan waktu tenang, ada latihan misalnya meditasi, terus melakukan suatu aktivitas yang membuat rileks, itu penting sekali. Macam-macam, Mhm. bisa cuma mendengarkan musik, nonton film, baca, masak mungkin atau apa. Nah, itu perlu. Mhm. Jadi kita perlu tahu gejala kita, terus kemudian kita bisa melakukan dengan fisik kita seperti apa tanpa merugikan orang lain, kemudian melakukan sesuatu yang merilis stres itu sih Mbak. Jadi hal Mhm. itu penting sekali. Mhm. Ya, terima kasih nih, Oke. bagus sekali nih tipsnya, Ya, cara menghilangkan stres ini ya, yang mungkin juga perlu dikuasai oleh keluarga-keluarga atau individu-individu ya, untuk iya. melakukan komunikasi yang efektif. Lalu pertanyaan kedua nih, nah hal yang paling sulit dilaksanakan dalam komunikasi yang efektif, kemarin sudah dijelaskan, yaitu mendengarkan dengan baik. Nah, Mhm, orang itu cenderung berbicara lebih banyak daripada betul. dia mendengarkan. Dan mereka Mhm, cenderung mengungkapkan pendapatnya sendiri ya, di dalam komunikasi kan mhm, orang suka banyak ngomongnya gitu ya.
Nah, ini Betul. apa yang sebaiknya dilakukan ketika kita itu harus Hmm, menjadi pendengar yang baik? Oke. Nah, itu paling susah memang jadi pendengar yang baik. Padahal Ya, betul. kuncinya komunikasi efektif jadi mendengar. Dari Mendengarkan 4 ya. poin yang Eh, sudah mm, itu, iya, itu adalah semua tentang mendengarkan. betul, Jadi betul. fokus penuhnya pada pembicara. Nah, ini kalau fokus penuhnya pada pembicara kan sebagai kita pendengar. Tapi kalau kita sebagai pembicara, wah itu kita tetap harus ini, diam dulu gitu. Mhm. Ini saya fokusnya sedang seperti apa nih gitu. Memperhatikan kita sekarang posisinya di mana gitu. Terus mendengarkan cenderung dengan telinga kanan. Ini kenapa? Ini sih secara Hmm. fisiologi saja. Otak kiri itu dapat mendeteksi sisi emosional dari perkataan seseorang dengan lebih baik. Gitu. Ya, Jadi ya. kita dengarkan dengan telinga kanan. Gitu. Jadi Hmm. ini fisiologis. Kalau tadi fokus itu kepada niat kita sebenarnya. Jadi Hmm. pemikiran kita. Begitu kita, aku mau menjadi pendengar yang baik, aku harus fokus. Nah, Hmm. gitu. Itu udah niat. Berikutnya kita pakai fisiologinya kita gitu. Hmm. Karena kanan itu ini kita pakai kanan karena otak kiri itu mendeteksi yang emosional Hmm. gitu. Kemudian kita menghindari menyela atau menginterupsi. Nah, di sini ego Hmm. kita main juga. Betul, Ya, betul. power kita kemana gitu. Ego kita, mungkin kita sebagai orang tua atau sebagai apa gitu, anak itu kadang-kadang berpengaruh itu posisi kita di keluarga misalnya gitu ya, Apalagi orang posisi tua di ya, lingkungan terhadap di rumah anaknya dia paling power tuh. gitu ya. Ya, nah ini Ya. nggak bisa. Jadi Hmm. butuh ego, kerendahan hati itu diatur Betul. di ketiga ini, di titik Hmm. ketiga. Terus kemudian tunjukkan ketertarikan pada apa yang dikatakan. Bisa, oh ya, oh, oh oke oke oke. Nah jadi itu adalah sebenarnya feedback. Kita memberikan feedback kepada orang yang kita dengarkan itu bahwa ya kita merespon gitu. Atau kita merespon tadi ya, merespon dari oh ya ya aku mendengarkan kamu. Oh gitu ya. Oh ya ya I see gitu. Misalnya seperti itu. Nah, Hmm. kemudian menghindari judgement, penilaian judgement, kemudian memberikan umpan balik feedback atas apa yang dijelaskan atau bisa menegaskan atau mengklarifikasikan. Nah, ini penting nih yang 6 ini. Jadi waktu Hmm. kita kasih perhatian, oh oke I see. Oh ya, jadi gitu ya. Oke. Jadi seperti ini ya, maksudnya aku klarifikasi lagi ya. Jadi maksudnya seperti ini kan. Jadi seperti mensamerikan, memberikan kesimpulan dari proses kita mendengarkan itu. Ini sih tahap-tahapnya. Mulai dari niat, kemudian fisiologi, kemudian sampai efek psikologisnya tadi, Hmm. sampai kita memberikan perilaku yang memberikan feedback gitu kira-kira. Hmm. Wah, ini bagus Semoga sekali cukup nih. Hmm. cukup apa cukup komprehensif, tapi Ya, butuh latihan sih ya untuk mendengarkan. Jadi betul, pendengar yang baik itu betul. butuh latihan loh. Ya, Jadi butuh memang nggak kerendahan mudah. hati ya, untuk Yes. kita jadi Iya, pendengar yang baik betul. ya. Hmm. Iya. Jadi Bagus misalnya nih ya. pada orang tua yang punya masalah dengan komunikasi dengan anak, itu kadang-kadang yang saya lihat banyak justru karena masalah power tadi, gitu. Hmm. Ya. Ego orang tua, kerendahan hatinya. Nggak apa-apa kok, kita sebagai orang tua memang harus rendah hati mendengarkan anak kita. Nanti kita ada porsinya, kapan kita power kita mainkan, kapan ini itu harus diatur. Nanti itu seninya sebagai orang tua sih sebenarnya. Hmm. Hmm. Betul. Wah, bagus sekali nih Oke. tips pendengar yang baik nih yang mesti kita latih ya. Kita latih dengan Latih, baik iya. juga ya. Ha-ha. Iya. Latihannya Oke. lama, sampai Lama ya? seumur hidup. Oh iya ya. Nggak Karena gampang kan juga case-nya ya. bisa beda-beda. Iya, case-nya Iya. bisa beda-beda. Heeh. Iya, Sampai tua juga harus berlatih ya, berlatih iya, mendengarkan betul. yang baik ya. Heeh. Iya. Wah, menarik sekali nih.